Pindah ke Jerman itu bukan soal seberapa besar gaji kotor lo, tapi seberapa pinter lo ngakalin biaya hidupnya. Dari perabotan gratis sampai aplikasi makanan sisa yang rasanya kayak bintang 5. Inilah panduan lengkap hidup hemat di Jerman versi 2026. Dein Name? Halo, wie geht's dir? Nama gue Damario Sujono, gue sekarang bekerja full time sebagai data analis di Jerman. Herzlich willkommen, selamat datang di YouTube channel gue di mana gue ngepost video tentang pendidikan di Jerman, terutama Ausbildung, FSJ, studium, au pair, dan sharing kehidupan di Jerman untuk ngebantu lo sukses berkarir di Jerman. Jadi jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya supaya lo nggak ketinggalan video baru gue. Oh iya, tonton video ini sampai habis ya, karena gue akan share lowongan Ausbildung di Jerman. Sebelumnya gue mau ngucapin terima kasih nih untuk support kalian selama ini, karena tanpa kalian gue nggak akan mungkin bisa bikin konten sebanyak ini sampai sekarang. Seperti biasa, sumber berita dan timestamps ada di kolom deskripsi karena gue value waktu lo dan lo tahu apa yang akan gue bahas di video ini. Oke, dan disclaimer, video ini bertujuan untuk edukasi teman-teman di Indonesia atau di Jerman yang ingin berkarir di Jerman. Data yang ditampilkan mungkin sedikit berbeda dengan realitas sekarang, tergantung kapan kalian nonton video ini. Oke, mari kita bahas topik yang paling krusial buat siapapun yang mau bertahan hidup di Jerman tahun 2026. Seni bertahan hidup tanpa jadi miskin. Kalau lo pikir hemat di Jerman itu soal nggak jajan boba, lo salah besar. Di sini hemat itu sudah jadi gaya hidup. Cabang olahraga. Menghemat uang di Jerman bukan berarti lo harus hidup menderita, tapi lebih ke arah gimana cara ngakalin sistem. Supaya euro lo nggak terbang sia-sia buat hal yang sebenarnya bisa didapat secara gratis atau murah. Apalagi di tahun 2026, di mana harga-harga barang mungkin sudah nggak sesantai dulu, strategi pelit yang cerdas adalah kunci utama biar saldo bank lo nggak nangis tiap bulan. Kita mulai dari urusan perut dulu nih, karena ini adalah pengeluaran yang paling gampang bikin bocor halus. Di Jerman, kalau lo setiap hari makan di luar atau pesan antar lewat aplikasi, siap-siap aja tabungan lo ludes dalam 2 minggu. Cara paling ampuh buat hemat adalah dengan menjadi pemuja supermarket diskon seperti Aldi, Lidl, Netto, atau Penny. Lupakan deh gengsi belanja di supermarket mewah yang lampunya terang benderang dan lantainya mengkilap kalau dompet lu lagi tipis. Di 2026, strategi belanja yang paling jitu adalah berburu barang dengan stiker diskon 30% atau bahkan 50% karena sudah mendekati tanggal kadaluarsa. Tenang aja, barangnya nggak langsung basi detik itu juga kok, cuma butuh segera dimasak aja. Selain itu, belajarlah buat masak sendiri, ini penting. Masak itu bukan cuma soal bertahan hidup, tapi juga soal harga diri biar nggak selalu makan roti tawar pakai selai tiap malam. Lo bakal kaget betapa murahnya harga 1 kilo kentang atau 1 bungkus pasta dibanding 1 porsi nasi goreng di restoran Asia yang harganya bisa buat beli bahan makanan roughly 3 hari, buat 3 hari. Jangan lupa soal fenomena fun. Kalau teman-teman yang nggak tahu, di Jerman tuh botol plastik dan kaleng itu bukan sampah, tapi uang yang tertunda. Jangan sekali-kali buang botol sembarangan kalau nggak mau dilihatin orang Jerman dengan tatapan menghakimi seolah lo baru saja melakukan tindakan kriminal. Kumpulkan semua botol, tapi yang penting yang ada logonya ya, yang ada logo fun-nya, bawa ke mesin di supermarket dan nikmati deh sensasi dapat struk diskon belanja yang rasanya kayak dapat lotre meskipun nilainya cuma beberapa euro aja. Ini adalah cara paling receh tapi efektif buat ngurangin tagihan belanjaan lo. Selain itu, manfaatkan juga aplikasi kayak Too Good To Go di tahun 2026. Aplikasi ini memang makin populer karena lo bisa dapat kantong ajaib berisi sisa makanan restoran atau toko roti dengan harga sepertiga dari harga asli. Kadang lo dapat sushi enak, kadang lo cuma dapat 5 potong roti kertas yang bisa buat ganjel pintu. Tapi ya itulah seni berhemat kan, ada unsur surprise-nya. Sekarang gue pindah ke urusan transportasi nih. Di sini lo harus pintar memanfaatkan sistem. Jerman itu surganya transportasi umum, tapi kalau lo beli tiket harian terus ya jebol juga kantongnya. Di tahun 2026 kemungkinan besar Deutschland tiket bulanan sakti masih ada dan bertransformasi jadi sesuatu yang lebih terjangkau.
Well, lebih mahal sih, tapi itu yang gue pakai sekarang dan itu penting banget. Manfaat itu jangan pernah kepikiran buat beli mobil kalau lo tinggal di kota besar, kecuali lo hobi bayar pajak ya. Asuransi dan bensin yang harganya makin nggak masuk akal. Kalau jaraknya cuma 2-3 km, pakai sepeda aja. Bersepeda di Jerman itu keren, sehat, dan yang paling penting, gratis. Belilah sepeda bekas atau gebraucht di situs kayak eBay Kleinanzeigen. Jangan beli sepeda baru yang kinclong kalau nggak mau sepeda itu jadi target operasi pencuri dalam waktu kurang dari seminggu. Ingat, di Jerman sepeda butut tapi kuncinya mahal itu adalah strategi keamanan yang lebih valid daripada punya sepeda mahal tapi kuncinya cuma pakai kabel jemuran. Ekstrim banget. Ngomongin soal barang-barang, kebutuhan rumah tangga atau baju, budaya second hand di Jerman itu sangat kuat dan sama sekali nggak memalukan. Di tahun 2026, toko-toko barang bekas atau Flohmarkt, pasar loak, bakal jadi sahabat terbaik lo nih. Lo bisa nemuin jaket musim dingin merek ternama dengan harga yang cuma seharga 2 porsi kebab. Orang Jerman itu hobi banget bersih-bersih rumah dan membuang barang yang sebenarnya masih bagus banget. Manfaatkan grup Zu Verschenken gratisan di Facebook atau aplikasi lokal. Sering banget ada orang yang kasih ke sofa, meja, sampai mesin cuci secara cuma-cuma. Asalkan ya lo gotong sendiri atau ambil sendiri. Ya modalnya cuma tenaga buat ngangkut dan mungkin sewa mobil van yang kecil. Tapi jauh lebih hemat daripada beli baru di IKEA yang pasangnya aja bisa bikin emosi jiwa dan raga karena bautnya selalu sisa satu padahal udah selesai. Salah satu bocor finansial yang paling sering gak disadari pendatang baru, dan ini juga pengalaman gue, adalah tagihan pemanas ruangan atau Heizung saat musim dingin. Di Jerman, nyalakan pemanas itu kayak membakar uang kertas secara perlahan nih. Strategi hematnya simple, tapi butuh ketahanan mental. Jangan pakai kaos oblong di dalam rumah pas musim dingin. Pakailah kayak sweater tebal, kaos kaki wool, dan kalau perlu pakai selimut listrik. Anjay. Atur suhu di level yang pas dan jangan sampai rumah lo rasanya kayak lagi di pantai Bali sementara di luar lagi minus 10 derajat. Setiap kenaikan 1 derajat di termostat itu berpengaruh banget sama tagihan lo di akhir tahun nih. Dan jangan lupa soal lüften atau ventilasi. Orang Jerman punya obsesi aneh buat buka jendela lebar-lebar selama 5 menit setiap pagi meskipun lagi badai salju. Katanya sih buat sirkulasi udara, tapi sebenarnya itu cara supaya dingin atau dinding nggak jamuran. Kalau rumah jamuran, biaya perbaikannya bakal bikin lo pengen pindah negara detik itu juga karena mahal banget. Lalu ada urusan asuransi dan kontrak-kontrak nggak jelas. Jerman itu negara yang sangat senang sama kontrak HP, kontrak internet, kontrak gym, sampai kontrak asuransi buat sepeda ada. Di tahun 2026, pastikan lo rajin cek situs perbandingan harga kayak Check24 atau Verivox. Jangan setia-setia banget sama satu operator internet kalau ada yang kasih harga perkenalan lebih murah buat pelanggan baru. Loyalitas itu bagus buat persahabatan, tapi nggak bagus buat tagihan internet. Selain itu, selalu cek kapan kontrak lo berakhir dan jangan telat buat kundigen, berhenti berlangganan. Orang Jerman itu disiplin, tapi sistem kontrak mereka bisa sangat kejam kalau lo lupa membatalkannya. Satu lagi yang penting, asuransi. Haftpflichtversicherung. Ini asuransi tanggung gugat kalau lo nggak sengaja ngerusakin barang orang nih. Harganya murah banget, cuma beberapa euro per bulan, tapi bisa nyelamatin lo dari kebangkrutan kalau tiba-tiba lo nggak sengaja misalnya mecahin kaca apartemen orang atau nyenggol mobil mewah pakai sepeda butut lo yang tadi. Untuk urusan hiburan, jangan sedih nih kalau lo nggak bisa sering-sering ke bioskop atau konser mahal. Di Jerman, banyak banget hiburan gratis kalau lo tahu caranya. Banyak museum yang punya hari gratis di hari tertentu, atau lo bisa sekedar jalan-jalan ke taman, park yang luasnya minta ampun. Banyak banget. Di musim panas, nongkrong di pinggir sungai atau danau sambil bawa minuman sendiri dari supermarket, itu udah berasa kayak kaya banget sih. Seru. Jangan beli minuman di bar kalau mau hemat. Belilah di Späti atau di supermarket, cari spot duduk yang enak, dan nikmati pemandangan. Hidup hemat di Jerman tahun 2026 itu bukan soal menjadi pelit, tapi soal memprioritaskan apa yang benar-benar penting. Lo nggak butuh baju merek terbaru buat dihargai orang di sini. Lo cuma butuh pakaian yang fungsional dan bisa tahan angin dan dingin.
Terakhir, urusan administrasi bank nih. Pastikan lo nggak pakai bank konvensional yang narik biaya admin bulanan cuma buat simpen uang lo doang. Di 2026, banyak bank digital yang gratis biaya admin dan bahkan kasih cashback. Manfaatkan itu, dan yang paling penting dari semuanya, punya dana darurat. Hidup hemat bukan sekedar semua uangnya dihabiskan nih teman-teman, tapi disisakan buat hal-hal yang nggak terduga. Karena percaya deh, sehemat-hematnya lo pasti bakal ada saatnya mesin cuci lo rusak, atau lo kena denda karena nggak sengaja naik kereta tapi lupa validate tiketnya. Itu adalah bagian dari petualangan hidup di Jerman yang seru dan gue harap kalian bisa mendapatkannya sih. Jadi, apakah hidup dihemat di Jerman itu susah? Awalnya iya, harus gue akuin. Karena lo harus ngelawan ego, pengen pamer, atau kebiasaan manja pas di Indonesia. Ya, tapi lama-lama lo bakal ngerasa bangga saat bisa dapat barang bagus dengan harga miring, atau saat lihat saldo akhir bulan lo masih ada buat bisa ditabung. Hidup hemat di sini adalah tentang kecerdasan navigasi di tengah sistem yang teratur tapi mahal. Secara atau selama lo tahu celahnya, rajin cari info diskon dan gak gampang tergoda sama gaya hidup crazy rich yang sebenarnya jarang ada di Jerman, lo bakal baik-baik aja sih. Intinya belanja di Lidl, naik sepeda, kumpulin botol fun, dan jangan nyalakan pemanas kalau cuma buat pamer kaos oblong. Dengan begitu, lo nggak cuma bakal bertahan hidup di Jerman di tahun 2026, tapi juga bakal menang banyak. Dan kalau lo masih nonton video ini dan belum subscribe, boleh dong subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan video gue selanjutnya. Tulis juga di kolom komentar kalau lo ingin request tema tertentu seputar Jerman, pendidikan di Jerman, atau bahkan say hi. Boleh, tulis di kolom komentar. Join juga YouTube membership gue untuk dapatkan video eksklusif pembelajaran bahasa Jerman. Sampai bertemu di video selanjutnya. Auf Wiedersehen. Ciao!